Politisi boleh sepakat untuk sepaket, tetapi utang politik tiada pernah sepakat untuk sepaket. Jatuh tempo ia bayar, tidak bayar utang hijrah melangkah dari wilayah pribadi ke wilayah publik. Utang pun go public, bikin kalayak ramai mencuap-cuap, bongkar muat apa gerangan yang terjadi. Heboh ini menerpa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adalah Erwin Aksa, politisi Partai Golkar. Entah kenapa sontak membongkar utang Anies 50 miliar pada Sandi terkait Pilkada DKI 5 tahun lalu. Utang piutang itu biasa, tetapi kalau mendadak heboh seolah KLB alias kejadian luar biasa, itu memang hujan angin politik yang ada maunya. Kegaduhan itu adalah kegaduhan politik menuju 2024 yang kian di depan mata. Sandi sebermula menyentil Anies mengabaikan komitmen tidak maju Pilpres apabila Prabowo, Ketua Umum Gerindra, maju Capres. Janji tertulis itu bagian dari deal politik Anies yang dicagupkan Gerindra dalam Pilkada DKI 2017 silam. Saat tiba waktunya, Anies tidak saja tak patuhi komitmen, tetapi pergi pun tak tampak punggung alias tanpa pamit Gerindra begitu masa jabatan gubernur berakhir. Sandiaga Uno mengangkat hal itu. Kader Gerindra lainnya membenarkan Sandi. Sentilan itu pun heboh jadi santapan publik. Situasi kian seru ketika Erwin Aksa menghidupkan suasana. Mendadak ia menyibak sisi lain Anies, yakni masih punya utang Pilkada 50 miliar pada Sandi saat diwawancarai oleh YouTuber Akbar Faisal. Perihal utang yang sama, YouTuber lain Refli Harun mengungkapkan jumlah realnya mencapai 92 miliar. Perbincangan publik makin riuh. Anies dan orang-orangnya tidak tinggal diam. Anies bilang Sandi penjamin utang pihak ketiga, bukan pemilik pinjaman. Sementara Sudirman Said mengakui utang itu, tetapi segera menambahkan rincian perjanjian. Kalau Anies Sandi gagal, pinjaman memang balik, namun apabila berhasil, utang berakhir. Fakta, Anies Sandi sukses jadi gubernur, wakil gubernur, sehingga utang pun tamat riwayatnya. Sandiaga kemudian nimbrung dan implisit mengakui utang itu lewat komentar singkatnya, ikhlas menganggap utang itu sudah selesai. Heboh yang selama ini tidak terendus publik itu tentu saja menarik untuk dicermati dalam konteks Pilpres 2024. Utang itu tidak lagi betah bersemayam di tempat persembunyiannya yang nyaman bertahun-tahun, lalu melangkah terbuka ke arena publik dan langsung menjelma sebagai senjata politik. Utang politik memang bersiko seperti itu, menyusul berubahnya kepentingan politisi dalam perjalanan waktu sebagaimana terjadi saat ini. Merasa punya andil besar pada Anies, kader-kader Partai Gerindra melakukan perhitungan politik pada Anies dengan manuver utangisasi politik. Litani jasa politik ditampilkan seperti mencagupkan Anies, bantuan operasional Pilgub, juga fulus yang dipinjam Anies dari Sandi, kader Gerindra. Andil Pilgub merupakan utang budi politik yang tak patut disepelekan Anies. Apalagi Anies sudah nyatakan komitmen tidak ikut capres kalau Prabowo Subianto maju sebagai capres Gerindra. Karena itu secara etis moral tiada pilihan lain buat Anies kecuali tidak capreskan diri sesuai janji politik. Manuver Gerindra menyenggol Anies serta merta diladeni. Anies Kumsuyus CS DKK coba menangkis dengan kontra manuver politisasi utang buat mengamankan Anies. Yang dilakukan adalah merasionalisasi utang. Bahwa utang memang ada, tetapi serentak tidak ada seturut semangat perjanjian. Persisnya, utang gugur otomatis
ketika Anies Sandi memenuhi syarat yakni menang. Andaikan gagal, memang utang pulang kampung alias dikembalikan. Utang itu punya pihak ketiga, sementara Sandi berperan sebagai penjamin bukan pemilik. Sekali lagi, merunut rincian janji, utang yang ada gugur otomatis dengan menangnya duet Anies Sandi dalam Pilgub. Sesudahnya sebagai gubernur, kata Sudirman Said, Anies sibuk melayani kepentingan rakyat, tidak lagi sibuk urus utang. Hikayat politik pun kembali berulang. Politisi sepaket adem, tak sepaket politisi bising bermanuver ria, termasuk kepada lawan yang tidak terduga. Manuver utangisasi politik versus politisasi utang di atas adalah hikayat politik duo politisi sekawan yang tidak lagi sekawan dalam kekinian waktu. Heboh ini mungkin segera berakhir atau malah baru dimulai, entahlah. Karena itu menarik mengikuti kelanjutannya, biar kita tahu akal sehat politik itu di pihak yang mana, sebaliknya akal bulus politik itu siapa yang punya. Kita berharap heboh politik ini punya ending jelas biar terang benderang duduk soalnya. Pasalnya, hitam putih politisi kita adalah belang-belang politik yang dibutuhkan publik buat referensi sikap di ajang Pilpres 2024 mendatang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa video berikutnya.